syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul dalam kelas kita tercinta. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Rasulullah SAW yang insya Allah kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir dan bulan salawat yang senantiasa dilakukan. Yang saya hormati Bapak Heru Setiawan PDI selaku Guru Sejarah Pendidikan Islam, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir pada sesi presentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami semua dari kelompok 2. Saya Ismail Fadilah sebagai moderator. Kemudian di samping kiri saya adalah presenter kami yang akan membawakan materi pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pembahasan yang pertama akan dibuka oleh Mas Fauzi. Kepada Mas Fauzi, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya awali dengan sebuah peribahasa. Sejarah adalah suatu hal yang bisu, namun menghasilkan murid-murid yang mampu mengguncang dunia dengan ilmu. Saya ucapkan masih selamat pagi untuk semuanya. Saya Fauzi dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang pertama, yakni sesuai dengan materi kami dari kelompok 2 adalah pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah figur sentral yang terhormat, yang mana dalam sejarah Islam sudah tercatat dan tersurat karena beliau adalah makhluk yang mulia. Namun di sini kita akan fokus pada kedudukan Nabi Muhammad di Mekah. Rasulullah memiliki kedudukan yang mulia mulai dari sebelum dinyatakan sebagai Rasul atau sebelum zaman kenabian atau sebelum diangkat sebagai Rasul. Lahir dari Bani Hashim dan klan yang terkemuka, yakni suku Quraisy yang berkuasa. Namun pada masa itu kondisi masyarakat Mekah masih dalam keadaan jahiliyah atau bodoh. Nah di situ yang pertama adalah kondisi sosialnya dan keagamaan masyarakat tersebut mengalami penyimpangan karena mereka menyembah berhala dan menggunakan Ka'bah sebagai tempat berdagang dan melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dakwah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai Rasul, beliau diangkat menjadi Rasul berdakwah dengan 2 fase. Fase yang pertama adalah fase sirri dan yang kedua adalah fase dori. Yang pertama fase sirri adalah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fase dori atau secara terang-terangan. Jadi beliau yang pertama secara sembunyi-sembunyi itu berdakwah kepada saudara, kepada ahlul bait atau keluarganya, ponakan, istri, dan pamannya. Sedangkan fase dori beliau berdakwah kepada para sahabat dan pada orang umum, pada warga masyarakat Mekah yang ada di Mekah. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad sebagai Rasul dan sebagai guru spiritual. Di sini dampaknya Nabi Muhammad dalam masa pendidikan Islam yang pertama lebih menekankan ke arah akhlakul karimah sesuai dengan hadis beliau yang artinya adalah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia.
karena mereka masih dalam zaman jahiliyah. Maka yang pertama adalah merubah pola pikir masyarakat Arab, yang mana mereka suka berjudi, menyembah berhala, kemudian mengubur anak perempuan hidup. Untungnya kita semua yang hadir tidak hidup di zaman itu. Jadi kalau lahir di zaman itu mungkin pendengar semua, terutama yang perempuan, belum ada emansipasi wanita, ya, belum ada setara agama. Yang kedua adalah pengaruhnya adalah di generasi awal yang kuat, yakni Abu Bakar, As-Siddiq, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang termasuk atau tercantum dalam As-Sabiqunal Awwalun. Itu mereka menghasilkan generasi yang kuat imannya. Jadi kalau istilah seperti pompa air, kalau keran yang pertama dekat dengan Rasulullah, air akan mengalir dengan kencang, keluarnya air akan besar. Sebaliknya kalau keran yang jauh dari pompa air tersebut, maka air mengalir akan lebih pelan. Itu seperti zamannya dulu, zaman sahabat, dan sekarang zaman kita yang hidup di era modern ini. Pasti ada beda imannya. Namun menurut salah satu makalah mengatakan bahwa Rasulullah itu sangat mencintai generasi kita, karena generasi kita adalah generasi yang imannya sangat hebat. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi kita semua yang ada di sini menyatakan iman kepada beliau. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk materi selanjutnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Mas Fauzi. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Mas Abdullah. Kepada Mas Abdullah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ini tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad di Madinah ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara atau politik, komunitas atau sosial, dan panglima tertinggi atau militer. Sebelum itu perlu kita ketahui kondisi masyarakat Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Kondisi sosial dan politik Madinah sebelum hijrah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Madinah itu saat itu dikenal dengan nama Yasrib, atau merupakan kota yang dihuni oleh dua suku besar Arab, yaitu Aus dan Khazraj, serta beberapa komunitas Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Selain konflik internal, masyarakat Madinah juga menghadapi dominasi ekonomi dari kaum Yahudi yang menguasai perdagangan dan pertanian. Peristiwa hijrah dan awal kepemimpinan Nabi di Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi juga simbol transformasi sosial dan politik. Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan sholat, belajar Al-Quran, dan membahas berbagai persoalan sosial. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik dan sosial. Sebagai pemimpin politik, Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat di Madinah dalam satu kesatuan umat. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen konstitusional yang mengatur hubungan antara umat Islam, kaum Yahudi, dan kelompok lainnya.
kedudukan Nabi Muhammad dalam bidang pendidikan di Madinah. Pada tahun 622 Masehi, ketika mereka hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berkooperasi dengan beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj, dua suku utama di Madinah, yang dapat mengajarkan menulis dan membaca. Selain itu, ketika Nabi Muhammad tiba di Yathrib berubah menjadi Madinah. Pembangunan masjid bila ditinjau dari agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak kepemimpinan Nabi di Madinah terhadap perkembangan pendidikan Islam. Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah membawa dampak besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan tidak lagi terbatas pada pengajaran Al-Quran, tetapi juga mencakup sosial, ekonomi, dan politik. Kedudukan Nabi di Madinah tidak hanya sebagai politik dan spiritual, tetapi juga sebagai pendidik dan pembangun peradaban. Sistem pendidikan yang beliau bangun menjadi model bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di masa berikutnya. Sampun saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Riha. Kepada Mbak Riha, silakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni perkembangan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan pada masa Rasulullah SAW berlandaskan pada Sunnah dan Al-Quran sebagai sumber utama, yang mana hal ini bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, yang tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tapi juga spiritual dan moral, dengan konsep yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Masjid menjadi pusat utama kegiatan pendidikan untuk umat Islam yang belajar membaca Al-Quran, memahami hukum Islam, dan mendalami akhlak. Selain masjid, rumah para sahabat juga berfungsi sebagai tempat belajar, seperti rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam di Makkah dan juga rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di Madinah. Selain itu, di Madinah terdapat lembaga As-Sufah yang menjadi model pendidikan berasrama pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Para santri Sufah belajar langsung dari Rasulullah dan sahabat-sahabat senior. Selain ilmu agama, mereka juga mempelajari ilmu keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang ketiga adalah metode pendidikan. Metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah sangatlah beragam dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Di antaranya, metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan keteladanan. Rasulullah juga sering menggunakan perumpamaan dan kisah-kisah untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak agar mudah dipahami. Materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam pada masa Rasulullah mencakup Al-Quran, hadis, akhlak, dan ilmu sosial serta keterampilan hidup. Beliau mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan dunia. Beliau juga mendorong umat Islam untuk belajar berbagai ilmu seperti pertanian, perdagangan, dan strategi militer. Namun pendidikan akhlak menjadi fokus utama dalam pengajaran Nabi. Beliau menekankan pentingnya kejujuran, amanah, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan akhlak inilah yang nantinya dapat membentuk karakter seseorang. Peran sahabat dalam pengembangan dan pendidikan Islam. Para sahabat berperan sangat penting dalam perkembangan pendidikan setelah Rasulullah wafat. Mereka menjadi guru, penghafal Al-Quran, dan penyebar ilmu ke berbagai wilayah Islam. Misalnya Abdullah bin Mas'ud yang mengajar di Kufah, Abu Darda di Damaskus, dan Zaid bin Sabit di Madinah. Para sahabat juga mendirikan lembaga pendidikan di berbagai daerah yang kemudian berkembang menjadi madrasah
dan Universitas Islam pada masa berikutnya. Yang terakhir adalah dampak pendidikan Islam pada masa Rasulullah terhadap peradaban Islam. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad memberikan dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Tradisi belajar mengajar yang dimulai dari Masjid Nabawi melahirkan generasi ulama dan cendekiawan yang berperan dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Selain itu, sistem pendidikan Islam yang berbasis nilai-nilai moral dan spiritual menjadi model atau inspirator bagi pendidikan modern yang menekankan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi yang ketiga. Sekarang masuk ke materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Yeni. Pada Mbak Yeni dipersilahkan. Baik, kita akan memasuki materi yang terakhir tentang pengaruh kedudukan Nabi Muhammad SAW terhadap sistem pendidikan Islam. Yang pertama, integrasi dakwah dan pendidikan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang berilmu. Setiap dakwah yang beliau lakukan selalu disertai proses pendidikan, baik lewat pengajaran langsung maupun lewat teladan. Integrasi antara dakwah dan pendidikan dapat dilihat dalam strategi Nabi di Mekah dan Madinah. Di Mekah, dakwah dilakukan secara diam-diam dan fokus pada pembentukan akidah. Sedangkan di Madinah, dakwah berkembang dengan terang-terangan dan menjadi sistem sosial yang teratur serta menjadi fondasi kehidupan masyarakat Islam. Selanjutnya, pembentukan sistem pendidikan berbasis nilai Islam. Di Madinah, Nabi membangun sistem pendidikan yang berlandaskan nilai keadilan, persaudaraan, dan pentingnya ilmu. Nabi juga menekankan bahwa pendidikan harus mencakup 3 hal utama, yaitu spiritual, intelektual, dan sosial. Sistem pendidikan saat itu terbuka untuk semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun gender. Bahkan perempuan diberikan kesempatan khusus untuk belajar. Meski belum ada ijazah formal seperti sekarang, sahabat yang sudah menguasai ilmu diberi kepercayaan untuk mengajar di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pengaruh kepemimpinan Nabi terhadap kurikulum pendidikan. Kepemimpinan Nabi memberikan arah yang jelas pada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan pada masa Nabi tidak hanya berfokus pada menghafal teks, tetapi memahami dan mempraktikkan nilai Islam pada kehidupan sehari-hari. Nabi menyesuaikan materi ajar dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, ketika Islam mulai membangun pemerintahan di Madinah, Nabi menambahkan materi dengan tentang hukum, administrasi, dan diplomasi. Selanjutnya, pengaruh sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam. Perbedaan kondisi Makkah dan Madinah memengaruhi bentuk pendidikan pada masa Nabi. Di Makkah, pendidikan berfokus pada pembentukan akidah dan karakter. Sedangkan di Madinah, pendidikan berkembang menjadi sistem sosial yang mendukung terbentuknya peradaban Islam. Nabi juga sangat mendorong budaya literasi. Hal itu dapat dilihat pada saat Nabi memerintahkan tawanan perang Badar yang bisa membaca dan menulis untuk mengajarkan anak-anak muslim sebagai tebusan kebebasan mereka. Selain itu, Nabi membina masyarakat melalui pendidikan sosial politik berdasarkan konstitusi Madinah, serta pendidikan anak yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran agar anak dapat tumbuh kuat berakhlak dan siap menghadapi kehidupan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan tentang pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Silakan, mungkin dari